Alright, bangun tidur gue langsung dikasih postingan dari Om Hari ya di Facebook yang ngasih lihat kalau misalkan ada VTuber yang baru aja mengumumkan hiatus ya, VTuber pemerintah yang secara tidak sadar ngerosting pemerintahnya sendiri. Anjir lucu banget. Konteksnya apa Bang Rey? Konteksnya ini tentang AI. Ya kita semua tahu kalau misalnya pemerintah kita tercinta tuh lagi demen banget buat ngegunain AI. Bahkan ada berita kalau misalnya wapres kita yang terhormat Mas Gibran itu jadi juri lomba AI siswa SMA yang sampai pada akhirnya dia omongin sama orang-orang di Twitter. Dimana postingan yang lagi diposting sama cabang BMKG pusat gitu ya, BMKG Goa yang ada di Sulawesi itu tentang pendidikan gempa bumi. Mereka ngeposting menggunakan komik style gitu, dimana komiknya itu nggak pakai AI tapi pakai ilustrasi. Ada yang ngasih komen positif dari akun Dafdep yang bilang kalau misalnya wah nggak pakai AI Min keren, anjay, salut. Dibalas sama admin, how can you pakai AI when banyak Indonesian jago gambar, gokil. Ini gue nggak tahu apakah adminnya beneran sadar ya telah melakukan savage moment, base dan segala macem gitu ya. Yang mana kita sendiri tahu gitu kalau misalkan penggunaan AI secara ugal-ugalan itu tidak bijak. Apalagi setiap kali lu ngelakuin itu lu bakal dilihat sama orang-orang di bawahnya gitu, terutama pemerintah itu sendiri. Well, selamat datang di Ngopi 3 in 1. Let's go. Di mana saya akan bagikan kepada kalian semua tiga macam hasil searching saya di internet yang menurut gue menarik banget buat kita diskusin bareng-bareng, yang menurut gue bagus banget udah jadiin pelajaran gitu ya, yang pada akhirnya mungkin bisa jadi topik tongkrongan dulu semua gitu. Pertama kita bakal ngomongin soal AI, VTubers, dan juga bagaimana fenomena AI sekarang yang lagi rame banget diomongin sama orang-orang yang terkait dengan pemerintah. Yang kedua kita bakal ngomongin soal, ini agak sedikit nyesek, jadi harap hati-hati buat lu semua yang emang pernah merasakan cinta satu arah gitu ya. Kita bakal ngomongin soal komentar yang dia nge-reveal kalau misalnya dia malu jalan sama pasangan sendiri yang jelek. Terus habis itu tiba-tiba pasangan yang jelek itu ngelihat komentar dari pacarnya sendiri. Oh. Ini kayaknya postingannya lama ya. Udah lama maksud gue. Tapi ini baru aja di-repost lagi sama fanspage Cewek Harus Tahu di tanggal 10 Maret jam 9 malam. Terus yang ketiga kita bakal ngelihat postingan yang jarang banget terjadi di media sosial kita, di mana ada seorang perempuan yang berhasil memancing orang-orang dari Facebook gitu. Ini menarik banget gitu. Biasanya yang sering memancing tuh orang-orang yang demen banget nge-troll gitu ya, laki-laki segala macam. Tapi ini perempuan keren banget. Dia buat postingan bilang kalau misalnya jauhi cowok kuli karena gajinya dikit. Terus habis itu banyak banget yang kepancing dengan bilang kayak, ya dikit seminggu kuli 1,2 juta dikit ya. Iya menurut dia dikit, paling juga bapaknya tikus. Gue bakal kasih tahu konteks kenapa pada akhirnya sebenarnya postingan ini nggak salah dan kenapa orang-orang marah. Jadi selamat datang di Ngopi 3 in 1, di mana saya akan berikan kepada kalian semua 3 postingan terbaik yang saya temukan di internet. Dan topik pertama kita bakal ngomongin soal pendapat base dari admin Goa BMKG tentang pendapatnya soal artificial intelligence yang sekarang lagi sering banget digunain dan juga sering banget digaungkan sama pemerintah kita tercinta. Disclaimer dulu, gue bukan orang yang anti sama AI. Gue tahu kalau misalnya AI itu bisa membantu pekerjaan kita bisa lebih cepat penyelesaiannya. Gue pun sekarang udah beberapa kali menggunakan AI buat cross check data gitu, apakah benar atau tidak gitu, dan jujur itu lebih gampang dan juga lebih cepat dalam mencari kebenaran dibanding kita harus mencari secara manual. Tapi gue sendiri sadar kalau misalnya dampak penggunaan AI secara ugal-ugalan dapat membuat kita itu jadi malas mikir gitu loh ya. Dan ini yang dikonserin sama orang-orang. Nggak cuma itu doang, tapi tentang permasalahan data train ya. Dimana kalau misalnya kita ngomongin soal generate gambar, generate video, itu kita masih belum tahu si pembuat AI-nya itu ngetrain datanya itu apakah sudah izin atau tidak, apakah sudah bayar hak ciptanya atau tidak. Kalau misalnya pada akhirnya si pembuat original itu nggak ngasih izin, ya kan jadi bermasalah secara copyright ya nggak sih? Dan itu yang sedang digaungkan sama ilustrator-ilustrator yang biasanya nggak percaya dan juga nggak setuju dengan penggunaan AI dalam proyek besar. Bahkan kalau misalnya pada akhirnya emang pengen buat logo, lo pengen buat semacam publikasi video animasi dan segala macam, pakai AI itu serasa kurang bijak banget. Dan kita sendiri tahu kalau misalkan penggunaan AI akhir-akhir ini lagi sering banget digunain sama pemerintah. Kayak kemarin kita ngeliat video tentang makan bergizi gratis, itu Pak Prabowo tiba-tiba berubah jadi tokoh Disney. Terus habis itu ada imbuhan tentang konten internet dari Komdigi gitu yang ada di Instagram Menteri Komdigi kita ya, Bu Meutia Hafid dan lain-lain. Dan gue paham sebenarnya kenapa pada akhirnya mereka memilih untuk menggunakan AI, karena murah dan juga cepat.
Dan untuk orang-orang yang biasanya ingin satu-satu dan sekali jadi, pasti bakal gunain AI. Kalau misalnya lu bandingin sama orang-orang yang buat secara manual, itu mungkin bisa seminggu, bisa 3 bulan, bahkan bisa sampai 6 bulan. Tapi menurut gua secara hasil dan juga originalitas itu worth it banget. Ambillah contoh animasi buatan Adarpor tentang Isospeed, tribute Isospeed yang datang ke Indonesia, yang bahkan sampai akhirnya orang-orang luar tahu kalau misalkan dia ini punya skill animasi yang GG banget gitu. Kalau misalkan pada akhirnya ada orang yang beranggapan, kita nih bisa pakai AI nih buat bikin film-film besar kayak misalkan Spider-Man Beyond the Spider-Verse dan segala macam, itu malah jadi malu buat satu negara, men, gara-gara ada yang beranggapan kayak gitu. Kenapa? Karena ya bahkan sekelas Disney dan juga platform digital kayak Netflix aja banyak banget orang-orang yang boykot untuk tidak menggunakan AI, ya nggak sih? Tapi balik lagi, pendapat gue tetap sama. Kalau misalnya pada akhirnya AI hanya digunakan sebagai support system buat bisa membantu pekerjaan kita tanpa kita sendiri itu benar-benar tersingkirkan dengan itu harusnya nggak masalah. Karena ya kali kita menolak teknologi, ya nggak sih, kemajuan teknologi nggak mungkin. Tapi kalau misalnya pada akhirnya penggunaan AI itu dilakukan secara ugal-ugalan dan emang dilakukan tanpa memperlihatkan concern mereka terhadap hak cipta dan segala macam gitu ya, terutama penggunaan AI di bidang ilustrasi, itu harusnya sih bisa dikurangi dulu. Apalagi kita adalah pihak-pihak yang mungkinnya bisa dicontoh sama orang-orang di bawah kita kayak gitu. Karena apa? Karena di Twitter orang lagi rame ngomongin soal lomba AI yang jurinya itu Mas Gibran selaku wakil presiden. Ini tweet sengaja gue retweet biar gue pengen bahas di sini gitu. Udah di like 74.000 sama orang dan sampai 8,3 juta orang yang nonton atau yang udah ngebaca postingan ini. Captionnya simpel dan juga sederhana, juri lomba AI. Waktu pertama kali gue ngeliat postingannya, gue ngerasa nggak terlalu bermasalah. Karena apa? Karena kalau misalnya pada akhirnya lomba yang dimaksud itu adalah lomba pengembangan AI, dimana mungkin siswa itu coba buat dibiasakan menggunakan logika sederhana kayak misalkan if atau loop. Terus abis itu lombanya itu kayak canggih-canggihan menciptakan sebuah bilangan gitu, kayak misalkan AI gue bisa menciptakan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, atau misalkan bisa lengkap-lengkap gitu, atau bisa nge-cross check soal kayak misalkan soal-soal algoritma dan pemrograman buat lo semua yang pernah belajar tentang ilmu komputer gitu ya. Itu menurut gue bagus. Tapi mind blowingnya adalah ketika gue lihat video fullnya yang mana bisa lu cek dok saya di TV One News gitu ya, dengan judul Wapres Gibran jadi juri lomba siswa SMA. Gue langsung kaget kayak, yang kayak gini yang justru dilombain. Kita bakal lihat bareng-bareng gitu ya, biar nggak cuman gue doang yang kaget. Oke. Mungkin emang cuman gue doang yang terlalu overreact. Jadi kita bakal langsung lihat dok silahkan. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menjadi juri lomba AI yang digelar di SMA Negeri 66 Jakarta. 66 Jakarta. Dalam kesempatan itu Gibran banyak berdiskusi dengan siswa tentang perkembangan industri AI. Lucu, kalimat terakhirnya lucu banget. Banyak berdiskusi dengan siswa untuk pengembangan industri AI. Sebenarnya akan lebih pas kalau misalnya diskusinya sama petinggi-petinggi perusahaan teknologi gitu ya, kayak misalkan Tokopedia atau segala macam gitu. Tapi ya mungkin karena emang konteksnya lagi jadi juri gitu ya, oke. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri seminar terkait Artificial Intelligence atau AI yang digelar di SMA Negeri 66 Jakarta. Dalam acara itu, Gibran diminta untuk menjadi juri lomba yang diadakan oleh sekolah. Di awal kegiatan, mereka diminta membuat gambar logo sekolah dengan menggunakan AI. Para siswa juga diminta mengerjakan beberapa soal matematika dengan bantuan AI. Nah ini mind blowing nih. Kan awalnya gue kira kalau misalnya siswa ini diajarin fungsi sederhana gitu ya. Tapi ternyata dilombain bagaimana canggih-canggihan mereka ngebuat prompt buat nge-generate gambar. Ini buat lo semua yang gak tahu konteksnya gitu ya, akan sangat berbahaya kalau misalnya pada akhirnya lu ikut lomba logo gitu ya, tapi lu ketahuan pakai AI. Wah anjir, itu bakal problematik banget coy. Karena ada alasan kenapa perusahaan-perusahaan besar itu setiap kali buat lomba logo itu mereka selalu bikin hadiahnya itu gede banget. Karena yang ditekankan itu originalitas dan juga keaslian dari ide lu sendiri, kayak gitu. Terus di situ dikasih tahu katanya untuk menyelesaikan permasalahan matematika lomba AI-nya. Itu tinggal lu masuk ke website Mathematics Solution, lu bisa langsung dapat itu hasilnya kayak gimana. Gua ngerinya nih ya, takutnya kayak justru yang emang pengen dicapai sama Mas Gibran dan juga kawan-kawan tentang awareness AI itu kayak beda outputnya. Orang-orang justru malah jadi malas mikir secara analytical, kalkulatif, dan juga kreatif
Kalau misalnya pada akhirnya masalah-masalah sederhana itu langsung dituangkan ke AI, padahal kan bisa dipikirin dulu sendiri, ya nggak sih? Itu loh maksud gue. Nih, kalau misal lu sadar ya, kalau misal lombanya itu nge-generate image, yang menang yang pay to win anjir. Ya sih, kalau misalkan E-nya itu yang berbayar pasti bakal punya gambar yang lebih bagus anjir. Mau lu pakai prompt sederhana atau kagak, karena gue pernah gitu berlangganan Midjourney juga ya, dan gue tahu kalau misalkan penggunaan Midjourney kalau misalkan tepat gitu, tinggal nyesuaiin dari referensi promptnya, itu udah bisa langsung jadi GG banget gambarnya, men. Gibran kemudian melihat dan menilai satu persatu karya AI buatan para siswa. Dalam kesempatan itu, Gibran mengatakan penggunaan AI dapat membantu mempermudah tugas serta meningkatkan kreativitas. Menyelesaikan tugas iya. Kreativitas harus dipertanyakan sih sebenarnya, karena takutnya tuh orang-orang jadi malahan males berpikir kreatif karena sekarang udah bisa di-generate pakai prompt. Itu yang dipermasalahin sama ilustrator. Tapi emang gak jarang juga ada ilustrator yang emang cari referensi dari AI. Gak bisa dipungkiri juga itu. Di negara-negara lain itu pemerintahnya berlomba-lomba untuk membekali anak-anak muda kayak kalian untuk belajar AI. Jadi ini setuju, ini gue setuju. Belajar AI, bukan menggunakan. Indonesia itu jangan sampai kalah, kita harus beradaptasi. Jadi yang namanya AI itu nggak akan menggantikan manusia, tapi manusia yang nggak mau pakai AI, yang nggak mau beradaptasi, yang nggak mau berkembang, itu nanti akan dikalahkan oleh manusia yang memanfaatkan AI. Wah, itu kalimatnya debatable banget itu. Tapi kayaknya bukan gue sih orang yang tepat untuk mendebat omongannya Mas Gibran di sini gitu. Karena gue yakin lu semua mungkin bisa mendebat itu di kolom komentar. Jangan gua doang anjir yang komentar, lu juga komen di ini, oke? Di kolom komentar please, gue pengen lihat pendapat lu. Sebelumnya, pada pagi tadi, Wakil Presiden meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Mampang Prapatan dan Puskesmas Pancoran, Jakarta Selatan. Gercep banget ya. Dengan Gibran disambut Kepala Tugas Puskesmas. Gibran pun kemudian meninjau ruangan screening dan fasilitas yang ada. Ia juga berbincang dengan warga yang sedang berobat dan membagikan bingkisan berisikan perlengkapan bayi dan anak. Damn. Alright. Jadi basically itu yang dimasalahin sama orang-orang Twitter. Nah, kalau misalnya di kolom komentarnya kayak gimana Bang Ray di video ini? Cuma ada 43 doang. Tapi menurut gue imbang, ada yang setuju ada yang kagak. Yang kagak itu ya biasanya mempertanyakan gitu. Ya dikirain lomba apa, ternyata lomba penggunaan AI doang. Terus abis itu yang setuju tentang lomba ini yang mana Bang Ray? Yang ngebales orang-orang yang gak setuju kayak gitu. Yang bilang kayak misalnya gue orang IT kalau ngomong resis sedikit kayak orang gak tahu coding, lu suruh buat AI yang udah pro dalam codingnya masih aja libranya ngambil API key ChatGPT. Lagian kalau gue buat tutorial buat AI lu bakal bisa buat gak akan anjak. Diremehkan coy. Enggak, sebenarnya nih ya, gue juga bukan orang IT. Tapi alhamdulillah gue ngambil minor IT. Minor maksud gue ya pelajaran tambahan, mata kuliah tambahan. Oke, di kuliah gitu. Dan alhamdulillah gue waktu itu belajar algoritma pemrograman, basis data, RPL, rejablahan lunak, informasi komputer, sama sistem informasi gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya pada akhirnya di lomba ini dibuat apa namanya, lomba-lomba ilmu komputer gitu ya, fungsi sederhana itu harusnya udah lebih dari cukup sih. Kalau misalkan untuk penggunaan AI itu agak sedikit kurang masuk pada akhirnya. Karena apa? Karena itu bukan seharusnya yang dilombakan gitu. Yang dilombakan itu adalah bagaimana caranya siswa-siswa kita, adik-adik kita itu bisa siap nanti pada akhirnya masuk ke dunia perkuliahan atau yang lebih profesional lagi. Mereka mungkin bakalan kaget kayak, lah dulu gua AI cuman bikin prompt gambar kok tiba-tiba gua langsung ngoding gitu. Kan jadi ngeri ya nggak sih? Nah basically gue nggak tahu sebenarnya lomba secara full kayak gimana. Gue cuma bisa ngeliat dari berita ini. Mungkin ada hal-hal yang emang nggak bisa gue lihat gitu ya. Kalau misalnya cuma lihat dari berita ini. Tapi yang jelas stand gue tetap sama. Kalau misalnya soal AI, penggunaan hanya untuk support system harusnya nggak masalah. Oke, tapi kalau misalnya penggunaan itu benar-benar masih dipertanyakan secara hak cipta dan segala macam, itu yang harus dikurangin kayak gitu.
Alright, kita bakal masuk ke dalam pembahasan lain ya. Kita agak sedikit refreshing dulu karena dari tadi kita ngomongin soal pemerintah lagi gitu. Gue berharap semoga pemerintah itu bisa lebih bijak lagi dalam melakukan sesuatu sampai pada akhirnya ya rakyatnya itu bakal mengapresiasi gitu. Nggak lebih banyak mengkritik dan juga menggunjing, ya nggak sih? Masa nggak capek sih digunjing-gunjing mulu sama rakyat? Gue pun capek aja, ya nggak sih? Kita tuh nggak pengen selalu melihat kalau misalnya yang buat kebijakan itu ngelakuin hal-hal yang emang dipertanyakan, tapi sesekali kayak, wih bener, wih keren, wih pemerintah gue nih kayak gitu. Gue pun pengen kayak gitu coy, bukan villain orang-orang yang kritik tuh. Kita bakal masuk ke dalam topik kedua ngopi ini kayak bakal bentar doang karena kita udah lebih banyak menghabiskan waktu dalam ngomongin soal AI. Oke. Ini postingan gue temukan di fanpage Cewek Harus Tahu, di mana ada video TikTok yang bilang, ih cewek cantik kok cowoknya jelek sih, terus itu ada yang bales, sumpah iya kadang gue malu banget kalau lagi jalan sama dia. Terus ngapain dijadiin pasangan kok kayak gitu? Apa yang lu incar? Dibales ternyata sama pasangannya, sayang, ya Allah maafin aku ya kalau jalan sama aku buat kamu malu. Aku gak sengaja nemu FD ini dan aku juga gak sengaja baca komen kamu. Sakit sih baca komenan kamu yang ternyata begini ke aku. Ini mah ngaku-ngaku doang aja. Tapi kalau misalnya beneran nyesek banget sih. Mana di love lagi sama yang buat video kayak gak tahu diri banget. Justru yang buat video nih, wey, yang mancing. Tapi ya gara-gara dia juga sih, alhamdulillah sampai akhirnya dia tahu kalau misalkan ya pacarnya bermasalah secara pikiran gitu. Apa yang diincar kalau misalkan cuman penampilan doang? Men, lu kalau misalnya pengen masuk ke dalam multiplayer mode aka nikah, lu harus udah tahu gitu kelemahan juga kelebihan dari pasangannya masing-masing. Kalau misalnya lu hanya melihat dari penampilan doang gitu ya, tapi nggak ngelihat dari sisi-sisi yang lain, ya bakalan susah. Tapi kayak gue ngapain mempermasalahkan standar orang, karena mungkin standar orang beda-beda ya. Alhamdulillah gara-gara video ini jadi kita tahu standar dari si ceweknya sendiri. Jadi sorry banget El, lu mungkin memang tidak sesuai dengan standar dia meskipun udah jadi pasangan. Sedih banget. Kita bakal masuk dalam topik yang ketiga. Oke, ini diposting sama Maratus Solihah di grup ingin menjadi penulis namun enggan menulis. Aku nggak salah sama sekali. Jadi konteksnya apa Bang Rey? Dia buat postingan tentang ini, tentang opini yang bilang jauhi cowok kuli karena gajinya dikit. Terus banyak banget orang yang ke-trigger. Kayak, iya sih lu cewek mandang gaji doang bla 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 segala macam, langsung pada marah-marah. Padahal mah benar gitu. Buat lu semua nggak tahu gaji itu lemak. Dan buat orang-orang yang kerjanya sebagai kuli itu pasti massa ototnya lebih banyak dibandingin lemaknya. Jadi nggak salah dong, kan jadi bugar gitu. Tapi orang-orang masih banyak aja yang nggak tahu gitu, masih banyak aja yang kepancing. Dan gue pun kalau misalnya nggak tahu gaji itu apa sih bakalan kepancing. Iya dikit, seminggu kuli 1,2 juta dikit ya. Iya menurut dia dikit, paling juga bapaknya tikus kantor. Lu ada uang nggak nih kuli pariwisata neng? Lah yang bilang gaji siapa? Kan di situ ketikannya gaji, bukan gaji. Gaji itu lemak kan? Men, jarang banget gue ngeliat yang kayak gini. Alright, jadi itu aja 3 topik yang udah gue bahas di Viro Ngopi kesempatan kali ini. Gue sebenarnya pengen nge-highlight ya di penggunaan AI yang ada lomba AI Mas Gibran ini. Gue bilang kalau misalnya if ini termasuk salah satu aspek lomba yang mungkin aja bisa dibuat sama pemerintah gitu untuk bisa ngebuat siswa-siswa kita tuh jadi awareness lagi soal AI. Meskipun if dan juga loop itu basis logika AI, tapi secara tidak langsung AI pun itu masih banyak banget strukturnya, deep learning, machine learning, API dan segala macam gitu. I understand. Tapi untuk membangun awareness dari anak-anak SMA yang pada akhirnya mungkin jebolan itu bakal lanjut buat kuliah di mana, akan lebih baik kalau misalnya pada akhirnya lomba-lomba tentang AI itu bukan lomba-lomba untuk mengenerate gambar, tapi lomba-lomba untuk ngebuat mereka bisa berpikir lebih logik lagi gitu ya, dengan ya mempersiapkan lomba-lombanya di bidang mata pelajaran atau mata kuliah yang berhubungan dengan algoritma dan pemrograman, basis data gitu dan segala macam. Jadi itu aja, mungkin ngopi pada kesempatan kayak ini. Sekali lagi terima kasih banyak udah mendengarkan yaping gue sampai bermenit-menit gitu ya. Kalau misalkan semua suka jangan lupa like, dan kalau misalkan semua belum subscribe jangan lupa subscribe. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa.